Komunikasi sentuhan. Komunikasi sentuhan yang disebut haptika. Haptika merupakan bentuk komunikasi yang paling primitif. Dari segi perkembangan, sentuhan merupakan alat pertama yang kita gunakan bahkan sejak dalam kandungan. Bayi sudah dirangsang oleh sentuhan. Ketika bayi lahir, bayi dipeluk, dibelai, dielus. Dengan demikian, bayi mulai mengenal dunia melalui sentuhan. Perilaku nonverbal adalah bentuk komunikasi multimakna, dapat menggambarkan 1000 kata. Sentuhan ini bisa merupakan tamparan, pukulan, cubitan, tepukan, belayan, senggolan, pelukan, pegangan, rabaan, hingga sentuhan lembut sekilas. Ada beberapa bentuk-bentuk komunikasi sentuhan. Yang pertama, sentuhan afeksi positif. 2. Sentuhan bercanda. 3. Sentuhan mengarahkan atau mengendalikan. 4. Sentuhan ritualistik. 5. Sentuhan berkaitan dengan tugas. Berikut ini penjelasan mengenai bentuk-bentuk komunikasi sentuhan. 1. Afeksi positif merupakan sentuhan yang dapat mengkomunikasikan emosi positif seseorang. Hal ini terjadi pada pasangan intim dan sejenisnya yang mempunyai hubungan yang relatif dekat. Bila hubungan berkembang, maka sentuhan juga akan berkembang. Contohnya suami istri. 2. Bercanda. Sentuhan ini menggambarkan keinginan kita untuk berkomunikasi dengan canda tawa, dengan menggambarkan keceriaan antara komunikan dan komunikator. Cara mengkomunikasikan agresi serta cara bercanda emosi dan mengisyaratkan orang lain untuk tidak memandang serius terhadap sentuhan tersebut. Ketiga, mengarahkan atau mengendalikan. Sentuhan juga dapat memberikan makna mengarahkan perilaku, sikap, atau perasaan orang lain. Contohnya, Ali menyentuh temannya Adam dengan mengkomunikasikan pindahlah atau cepatlah dan kerjakanlah dengan menarik perhatian melalui sentuhan seakan-akan memberikan makna lihatlah. 4. Ritual. Sentuhan yang berpusat pada salam pertemuan maupun perpisahan, di mana dalam komunikasi, sentuhan dalam suatu ritual terdapat 2 makna, yaitu pertama, ritual yang dilakukan berdasarkan kebiasaan yang diyakini, di mana sentuhan ini meliputi pelukan, ciuman, tepukan, dan lain-lain. Contohnya, berjabat tangan ketika dalam sebuah pertemuan bisnis, berpelukan saat merayakan kemenangan. Dan yang terakhir, keterkaitan. Dengan tugas, sentuhan jenis ini dilakukan berdasarkan pelaksanaan fungsi tertentu, dengan memberikan makna bahwa terdapat adanya kesesuaian dalam pelaksanaan sentuhan tersebut. Contohnya, seorang menegur menyentuh pundak si A atas kepergian adiknya, sentuhan yang bermakna belasungkawa. Contoh komunikasi dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat positif. Dari sentuhan yang kita terima atau berikan ke orang lain, berbagai informasi tersampaikan. Sentuhan juga menunjukkan keramahan, ajakan, dan sebagainya. 1. Berjabat tangan misalnya untuk menyapa orang lain. 2. Memegang pundak orang lain untuk menenangkan orang lain jika mengalami masalah. 3. Menepuk pundak orang lain misalnya ingin sekedar menyapa atau untuk menenangkan orang tersebut. Keempat, dengan sentuhan seseorang dapat menggambarkan rasa kasih sayang, keakraban, dan rasa simpati misalnya berpelukan. Contoh-contoh komunikasi sentuhan dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat negatif. Yang pertama, melakukan sentuhan dengan emosi seperti memukul orang lain. 2. Komunikasi sentuhan dengan cara berciuman, ini dapat memiliki dampak negatif bila dilakukan di tempat umum dan dilakukan oleh anak di bawah umur. 3.
sentuhan yang memiliki maksud lain, misalnya untuk melecehkan orang lain. 4. Menepuk pundak orang lain secara kasar,